أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah benar-benar di penghujung bulan Sya'ban. Bulan yang sering diremehkan, dianggap sepele, dianggap enteng. Satu, mungkin karena orang sudah tidak sabar pengen masuk bulan Ramadan. Padahal bulan Sya'ban ini adalah bulan yang juga kalau kita kaji secara syariah, tasyri' ya, sebagai sebuah sejarah pentasyri'an sebuah ibadah atau perintah, dia mengandung dan menempati posisi yang cukup penting. Perintah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dibacakan oleh Ustaz Acuk tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu ada di bulan Sya'ban. Allah memerintahkan kita sebagai orang-orang beriman untuk bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah juga yang maha mulia bersalawat kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW, dan juga memerintahkan kepada seluruh malaikat-malaikatnya. Itu perintah di bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajab adalah bulan diperintahkan untuk sholat, bulan Sya'ban perintah untuk bersolawat. Dan juga di bulan Sya'ban terjadi perpindahan kiblat, perintah perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa kepada Makkah yang ada di Ka'bah yang ada di Makkah. Maka dia sebenarnya penting untuk sama-sama kita juga melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban sebagai sebuah anugerah karunia dan juga secara pensyariatan sangat penting. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Marilah kita sama-sama banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau banyak bersyukur, nikmatnya akan semakin dirasa lebih banyak. Dia akan menganggap nikmat itu lebih indah, lebih nikmat, lebih berasa, dan menjadikan dia semakin yakin kepada Allah. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sebagai Rabbul Alamin. Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Bukan Tuhannya seseorang, bukan Tuhannya suatu kaum, bukannya suatu komunitas, bukan hanya Tuhan milik satu negara, bukan hanya Tuhan milik orang yang ada di Indonesia, bukan hanya Tuhan yang makhluk-makhluk bagi yang ada di dunia saja. Kalaulah ada makhluk hidup di planet lain, di galaksi lain, Allah tetap Tuhan mereka. Maka dikatakan Rabbul Alamin. Tetapi yang menarik kalau kita lihat, Allah membolehkan kita untuk memanggil namanya dengan ungkapan Rabbi, wahai Tuhanku. Ini menarik nih. Atau Rabbana, wahai Tuhan kami. Padahal Allah mensifati dirinya Rabbul Alamin,
Tuhan semesta alam, dari ujung timur ke ujung barat, utara ke selatan, dari galaksi yang paling terluar sampai galaksi Bima Sakti, tempat dunia kita, bumi kita ini ada, itu Allah Tuhannya. Allah adalah Tuhan yang menyelamatkan Nabi Ibrahim, adalah Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Tuhan yang menyelamatkan Nabi Musa adalah Tuhan yang sama yang kita beribadah kepadanya hari ini. Tuhan yang dimintai tolong oleh Nabi Ayub atas segala macam ujian penyakit itu adalah Tuhan yang sama yang kita juga mohon hari ini kepadanya. Tetapi di atas kehebatan Allah yang mengatakan dirinya yang maha agung adalah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, Allah membolehkan kita untuk memanggilnya, menyebutnya dengan Rabbi, wahai Tuhanku, duhai Tuhanku, Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini kan luar biasa ya, bagaimana Allah itu memberikan peluang, kesempatan bagi kita untuk merasa memiliki Allah. Makanya dalam bahasa agama dikatakan at-tamalluk, ya, melak kalau bahasa Sasak, melak itu sebenarnya memiliki, tapi dalam bahasa konotasi Sasak itu bermakna sesuatu yang negatif, artinya dia rakus begitu. Tapi tamalluk itu ya diambil dari kata malaka yamliku, itu artinya memiliki. Ketika kita berdoa bilang tadi imam kita Haji Muhammad banyak mengatakan Robbana Robbana, katakanlah dalam doa, itu berarti kita mengaku memiliki Allah, dan boleh, bagus, menunjukkan kedekatan. Nah, ini menarik agar kita awali kajian ini dengan sama-sama menyadari bahwasanya Allah memberikan peluang untuk kita merasa memiliki Allah. Kalau orang itu sudah merasa punya Allah, dia akan pede, percaya diri, ngadepi siapapun, kemanapun ya, dia akan pede. Punya masalah, bismillah, dia pede. Dia kekurangan uang, bismillah, pede. Dia sedang ditimpa musibah, bismillah, pede. Pede ini percaya diri karena dia punya Tuhan yang menguasai alam semesta. Maka yang awali kajian ini dengan pengingat kita semua. Ini tadi saya sudah bisik-bisik sama Haji Muhammad, nampaknya kalau teman-teman Muhammadiyah itu Rebo sudah mulai Ramadan, saya dengar itu. Jadi kalau Rebonya Ramadan berarti malam Rebo itu sudah tarawih. Nah, itu berarti 29 yang hitung Sya'bannya. Jadi kita akan lihat nanti ini kita kapan dan bagaimana, tapi intinya sudah sangat dekat. Maka nanti pulang dari sini Bapak Ibu ya, tanya istrinya, masih punya hutang Ramadan enggak? Yang punya kakak perempuan tanya kakaknya, masih punya hutang Ramadan enggak? Agar ya 5-6 hari lagi menjelang Ramadan itu, semingguan lagi ini, agar dituntaskan dulu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hak Adam saja kita diminta untuk melunasi, apalagi hak kepada Allah Subhanahu wa taala terkait ibadah puasa Ramadan. Maka usi nafsi yang masih punya hutang, atau bahkan mungkin kita sendiri, tidak mesti perempuan ya, tidak mesti istri-istri kita, tidak mesti saudara ibu kita, tapi kadang kita sendiri misalnya ada hutang, mali dilunasi, dibayar, baik saja kalau dikebut gitu ya, dikebut estafet gitu ya, biar cepat selesai. Baik. Kalau Rasulullah Muhammad SAW, Allah mad dunya fil akhirah illa mitlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Rasulullah Muhammad SAW mengumpamakan, mengibaratkan dunia dibanding akhirat itu bagaikan orang yang mencelupkan jarinya di laut. Nih contoh sederhana saja, ini satu botol kecil, bukan air laut. Ketika seorang itu menyelupkan tangannya, maka setelah tercelup dia angkat tangannya, dia hitung tetesannya. Ini saking sedikitnya nggak ada tetesannya nih. Nah, prosesnya nggak keluar juga nih. Ya, katakanlah ada 1, 2, 3 tetes.
Rasulullah mengibaratkan dunia itu perbandingannya dengan akhirat tetesan yang tersisa daripada jari jemari orang yang telah ia celupkan ke lautan, bukan di botol. Air di laut itu adalah air terluas dibandingkan di botol, dibandingkan di kolam, dibandingkan di kali, dibandingkan di sungai, dibandingkan di danau. Laut kita sepakati sebagai tempat terluas air. Ketika seorang menyelupkan tangannya, jarinya, maka dia angkat, yang menetes sisa dari celupan itu adalah nilai dunia, kadar dunia, harga dunia, atau bahkan nikmat dunia yang kita nikmati dibanding dengan akhirat. Usi nafsi wa iyyakum. Maka kalau kita lihat ya, orang berkeluarga itu nikmat, makan makanan enak, minumnya juga nyaman, makan duriannya senang, menikah itu kata yang mengatakan enak. Nikmat-nikmat ini itu hanya beberapa tetes dibanding luasnya akhirat. Maka orang itu tidak heran untuk berebut-rebut harusnya tentang akhirat. Nah, ini Ramadan akan datang. Sebentar lagi Ramadan akan datang. Ada dua hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama, usi nafsi wa iyyakum, hati kita. Kami selalu ingatkan diri pribadi dan kita semua jamaah, hati kita pertama harus senang nih Ramadan datang, harus lapang, harus bahagia. Bayangkan yang indah-indah, bayangkan yang menyenangkan, bayangkan yang mudah-mudah, sehingga kita masuk Ramadan tuh hati kita lapang. Kalau sudah lapang itu potensi untuk ikhlas melakukan apapun itu sangat besar. Yang kedua, harus juga dengan persiapan-persiapan. Persiapan ini Bapak Ibu hadir di majelis ilmu, mendengar ceramah agama, tausiah, ini adalah bagian daripada membekali diri. Maka dalam kitab Fawaid dikatakan sebuah ibarah yang sangat baik ya. Al-amal bi ghairi ikhlas. Sebuah amal yang tanpa dibarengi keikhlasan. Kalau bicara keikhlasan itu kaitannya sama Allah, kaitannya sama Allah. Wala iktida, tanpa tuntunan Rasulullah, tanpa contoh Rasulullah, tanpa bimbingan arahan Rasulullah. Ya, ada dua ya. Amal tanpa ikhlas untuk Allah, tanpa tuntunan dari Rasulullah, kal musafir yamla jirabahu romlan. Bagaikan musafir yang apa? Yang mengisi tasnya, ranselnya, perbekalannya romlan, dengan pasir. Orang pergi jauh itu butuh makanan, butuh minuman, butuh pakaian, butuh uang. Tapi ada musafir yang mengisi tasnya, kopernya, barangnya itu diisi dengan pasir. La yanfa'uhu wa yudirruhu wa yuthqiluhu. Justru barang yang dia bawa itu memberatkannya, menyusahkannya, merepotkannya, dan tidak bermanfaat. Kita sebelum masuk Ramadan kita cek tas kita bawa apa kira-kira masuk Ramadan. Jangan sampai tidak bawa apa-apa. Jangan sampai yang kedua salah bawa. Ini susah. Kalau enggak bawa apa-apa masih bisa jalan, agak ringan. Tapi di tengah jalan susah. Yang paling baik itu adalah membawa sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Maka di kesempatan kali ini Tiang ingin mengingatkan satu zikir, satu wirid yang sangat bagus kita baca. Baik, biasanya ini di masjid-masjid, di musola banyak yang pakai. Biasanya pergantian transisi antar rakaat di sholat tarawih. Itu adalah zikir, lafadz, wirid yang merupakan sesuatu yang dicintai Allah, sangat dicintai Allah, dan memang sesuatu yang sangat kita butuhkan. Apa itu? Yang pertama, nashhadu alla ilaha illallah. Bapak Ibu yang lihat-lihat, yang sering dengar di masjid-masjid musola itu biasa sering. Hadi Bilalnya setelah rakaat keberapa tarawih itu nanti nasyhadu alla ilaha illallah, nastaghfirullah,
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu di beberapa masjid saya sering dengar dan dapatkan sudah mengamalkan itu. Ini adalah zikir wirid yang luar biasa. Satu, karena Allah menyukai. Kenapa Allah menyukai? Ketika kita bilang nasyhadu alla ilaha illallah, berarti kita sudah mengikrarkan, bersaksi bahwasanya Allah itu Tuhan kita dan tiada ada Tuhan selain Allah. Nastaghfirullah. Yang kedua, kita minta ampun sama Allah, kita taubat sama Allah. Jadi ini dua hal sekaligus nih. Allah suka, kita butuh. Kita butuh pengampunan Allah, pemaafan dari Allah. Allah suka hambanya minta maaf kepadanya. Jadi ini langsung dapat dua keuntungan. Allah suka, kita dapat, kita sesuatu yang kita butuhkan. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Bahwasanya kami membutuhkan, kami minta, kami mohon ridhomu ya Allah, wal jannah, dan juga surga. Ya, semua keinginan kita itu jamaah, semuanya itu kalau dibandingkan dengan kebutuhan kita akan surga dan ridho Allah, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Jadi kita butuh surga Allah, kita berkepentingan untuk bisa dapat ridho Allah. Selanjutnya, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami juga takut ya Allah, minta perlindungan, dijaga, dijauhkan daripada rasa kemurkaan Allah, kemarahan Allah, dan juga neraka. Jadi surga disifati dengan ridho, neraka dibarengi dengan murka Allah. Jadi barang siapa yang bisa mengamalkan ini, di sujud bisa, di pergantian salat tarawih bisa, di salat malam silahkan, menjelang buka puasa juga bagus. Karena banyak sekali kesempatan-kesempatan kita yang bisa kita dapatkan, yang terbuka ketika kita puasa. Ya, puasa itu kan ibadah yang panjang. Orang sholat, Bapak Ibu, itu durasinya 5-10 menit. Tapi puasa itu dia durasinya bisa 14 jam. Di beberapa belahan daerah yang lain, di Rusia itu puasanya 1,5 jam. Ada satu daerah di Rusia itu singkat sekali, 1,5 jam. Jadi pergantian antar sholat itu sekitar 15-20 menit. Kenapa? Karena yang posisinya dia matahari itu jarang sekali, jam 10 pagi itu masih kayak habis isya. Saya lupa nama daerah di Rusia, itu ada beritanya. Jadi emang yang mau puasa singkat pindah ke sana. Untuk pindah ke sana ngerasakan jauh itu bagaimana. Jadi kenapa kita itu minta sama Allah? Karena Allah yang punya segalanya. Saya ingin sedikit nyampaikan, ini kenyataan, ada kisah nyata ya. Suatu ketika ada 2-3 orang sahabat duduk di pelataran masjid. Lalu ketika itu ada mobil mewah datang. Mobil ini datang, si teman ini ngomong sama teman satunya di teras ini, lihat, orang kaya pasti yang naik mobil ini. Enak ya, coba bayangin aja, orang ini tiba-tiba keluar ngasih uang 400 juta, ngasih uang 500 juta, ngasih uang 20 juta. Untuk siapa? Untuk kita, untuk di masjid ini. Apa yang terjadi jamaah? 2 sahabat yang sedang ngomong di teras ini, yang berharap, berandai-andai, menginginkan ada orang turun dari mobil mewah ini untuk ngasih mereka uang, bukan untuk kepentingan pribadi, untuk masjid. Yang terjadi nggak lama setelah itu, jedak, keran itu patah, bocor tuh keran. Ada keran yang ditabrak karena dia ngatret mobil mewah ini, bukannya bawa uang, malah merusak aset masjid. Artinya apa? Kita diminta untuk tidak berharap terlalu banyak sama manusia. Orang yang tadi berharap, berandai-andai, mikir nih kayaknya enak nih kalau orang nih keluar-keluar bawa uang, ngasih kita uang, ternyata malah asbab dia rusak salah satu inventaris aset masjid. Bukannya bawa uang tapi malah bawa masalah. Itu kalau kita berharap sama manusia. Nah, tapi kalau sama Allah ini tidak mungkin kita kecewa, tidak mungkin. Maka suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW itu, ya, salah seorang istrinya, Sayyidah Juwairiyah,
Sayyidah Juwairiyah ini seorang anak terkemuka ya, seorang anak yang memang bapaknya itu adalah pimpinan kabilah. Suatu ketika dia dan beberapa orang kabilah dari Mustalik ini ditangkap oleh kaum muslimin, dijadikan sandera, dijadikan tawanan oleh kaum muslimin. Oleh Rasulullah Muhammad SAW atas perintah Allah, bukan atas nafsu, atas perintah Allah diminta untuk menikahi, diperintahkan untuk menikahi Juwairiyah ini, yang mana dia adalah salah satu tawanan perang oleh kaum muslimin, dan Rasulullah nggak tahu dia ini adalah anaknya pimpinan kabilah Mustalik, Bani Mustalik. Dinikahi. Para sahabat yang punya tawanan perang dari Mustalik ini karena tahu Juwairiyah ini dinikahi oleh Rasulullah, sebagai penghormatan kepada Rasulullah, tidak enak sama Rasulullah, sungkan sama Rasulullah, tawanan mereka dari Bani Mustalik ini dibebaskan. Dah, kalian bebas, pulang. Apa yang terjadi ketika sampai di komunitasnya, di masyarakatnya, ditahu oleh bapaknya Juwairiyah ini, satu kampung, satu kaum itu diajak masuk Islam. Ini rahasia ya, rahasia pernikahan Rasulullah itu banyak. Ada untuk dakwah, ada untuk syiar, ada untuk kepentingan ini, ada untuk kepentingan ini, ada untuk kepentingan ini. Makanya menikah lebih dari 4 itu hanya menjadi khosaisun nubuwah, menjadi kekhususan yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW, tidak boleh oleh orang lain. Jadi Rasulullah menikahi Juwairiyah, satu kaumnya dibebaskan, akhirnya satu kaum balik lagi bersyahadat masuk Islam. Suatu ketika Juwairiyah ini habis sholat subuh, ya, itu kan terkenal beliau ini salah satu istri Rasulullah yang paling cantik dan juga paling taat ibadah, artinya wiridnya panjang. Beliau sebelum dapat amalan dari Rasulullah ini biasanya bukan hanya nunggu isyraq, syuruk, ya di situ dia sholat syuruk, dia sholat duha dan seterusnya, zikir wirid dari ba'da subuh sampai kurang lebih jam 10 pagi, itu dalam riwayat. Sekarang kita tanya diri kita, ada nggak kita yang kuat tahan betah zikir wirid dari habis subuh sampai jam 10? Mungkin alasan kita banyak, kita kerja, ya betul, kita ini kita itu. Katakan di hari libur bisa nggak kita? Oh itu kan istri Rasulullah, nggak usah banyak alasan. Kita bisa nggak? Jawab nggak bisa. Udah, nggak usah banyak alasan. Rasulullah suatu ketika nanya kepada Juwairiyah, ya Juwairiyah, wahai istriku, wahai Juwairiyah, mazilti alal hal allati kunta alaiha. Kamu dari tadi diam di sini, wirid terus, tidak pindah, kamu tetap baca amal-amalanmu seperti biasa. Apa kata? Ya, saya masih dan tetap istiqomah mengamalkan amalan ini ba'da subuh sampai jam 10 seperti hari biasa. Maka kata Rasulullah, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin. Ketahuilah bahwasanya Juwairiyah, saya di waktu bersamaan dalam waktu yang lebih singkat, lebih cepat, lebih mudah, lebih sebentar. Kalau Anda kan bacanya sampai jam 10 tuh dari ba'da subuh. Saya ini bacanya 4 kalimat, tetapi saya ulang 3 kali habis sholat subuh. Ya, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marat law wuzinat bima qulti lawazanat hunna. Kalau ditimbang ucapan saya yang 4 kalimat ini, maka ditimbang dengan amalan yang Anda lakukan, wahai istriku, itu lebih berat amalan yang saya baca ini 3 kali, 4 kalimat, lebih mudah, lebih simpel. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Nanti yang sudah mengamalkan alhamdulillah, yang belum nanti buka Facebooknya Masjid Agung, kita titipkan di sana bacaannya sampai dikatakan ini sebagai zikirnya Juwairiyah. Padahal yang mengamalkan bukan Juwairiyah, tapi asbab Juwairiyah zikir sampai jam 10 itu, wirid itu sampai jam 10, Rasulullah ngelihat, nah saya kasih sesuatu yang lebih simpel lah, kurang lebih begitu, yang lebih simpel,
Ketika kita mengamalkan sunnah itu yakin ini perintah Rasulullah nih, senangi dapat pahala. Yakin. Bayangkan ada orang zikir dari habis subuh sampai jam 10, ditimbang dengan 4 kata ini, diulang 3 kali. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih, 3 kali. Lebih berat. Saya ketika mendapat baca ini dari dulu udah dapat, tapi kadang nggak ngamalkan. Nah, 2 minggu terakhir saya amalkan. Makanya saya ngerasa agak pelong nyampaikan ini karena sudah seminggu lebih mengamalkan. Jadi habis subuh terserah ketika jalan pulang dari masjid, habis zikir berjamaah atau ketika nyapu, pokoknya masih terhitung pada subuh, baca subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Ulang 3 kali. Itu kata Rasulullah, itu lebih berat daripada apa yang kamu baca dari habis subuh sampai jam 10. Apa artinya coba? Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdih, ya segala puji bagi Allah, saya memuji Allah, adada khalqi, saya puji Allah itu sebanyak jumlah makhluknya. Kita disuruh nyebut makhluk Allah ada berapa itu enggak tahu kita, enggak bisa kita hitung. Burung, oke, burung itu ada berapa jenis, dari berapa jenis nanti ada berapa spesies, jenis spesies, jenisnya beda lagi tuh, ya itu burung, geser lagi, ya semut ada berapa, dan semua itu kan ciptaan Allah. Makanya kita bilang subhanallah bihamdi adada khalqi, saya memuji Allah sejumlah sebanyak ciptaannya. Nah, sudah tercover semua. Kalau bilang I love you very much, saya mencintai kamu sangat banyak, sebanyak apa ya? Ya enggak tahu. Tapi kalau bilang adada khalqihi, sejumlah ciptaan Allah, wah itu sudah, ya pasir, ya bintang, ya apalagi ya pohon. Jadi kita muji Allah dengan kalimat-kalimat yang singkat, yang emang itu dari Rasulullah. Ini bukan karangan-karangan ini. Jadi subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi, dan keridoannya, ya, dan keridoan Allah kepada kita sebanyak itu. Wa zinata arsyih, dan apa setinggi seberat arsy-Nya. Arsy itu kan makhluk Allah terbesar. Semua sepakat makhluk Allah terbesar itu adalah arsy, dan Allah lebih besar daripada makhluknya. Ya, jadi kita ngelihat apa sih yang besar di dunia nih? Ngelihat matahari besar. Matahari itu tidak ada apa-apanya sama planet yang lain, bintang yang lain, galaksi yang lain. Nah, arsy Allah udah tidak bisa kepikir itu. Allah sendiri Allahu Akbar, udah tidak bisa dibandingkan. Wa midada kalimati, dan sejumlah kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah ini bisa bermakna pujian-pujian kepadanya, tulisan-tulisan terkait Allah, kalam-kalam Allah. Dalam buku berapa kali nama Allah disebutkan, dalam Al-Quran berapa kali asma Allah disebutkan, dalam lisan berapa kali Allah disebutkan. Muazin itu Bapak Ibu pernah saya sampaikan di sini, setiap detik itu selalu ada muazin yang mengumandangkan Allahu Akbar. Ini sudah diteliti, tidak ada satu detik pun di dunia ini yang kosong dari asma Allah, yang kosong dari lafaz Allah. Bicara di kampung kita saja, di tempat ini saja, azan tuh saling saut-sautan, apalagi di seluruh dunia. Satu detik tidak ada orang yang kosong dari menyebut asma Allah. Ketika doa, ketika tidur, Allahumma, sebut nama Allah, Bismikallah, Allah lagi disebut. Jadi satu detik itu mungkin ya ribuan jutaan kali orang nyebut secara bersamaan. Belum azannya, belum yang syahadat, belum ketika salam assalamualaikum warahmatullah. Jadi tidak pernah ada satu detik pun di bumi ini yang hampa, hening, ya, terbebas daripada asma Allah. Nah, jadi ada 2 amalan yang bisa kita amalkan sebagai bekal kita masuk Ramadan. Yang pertama tadi, nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu satu. Yang kedua, nanti habis subuh
mau itu dari sekarang tidak menjelang Ramadan ya, tidak hanya menunggu Ramadan, itu baca subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Maka itu diulang 3 kali, tafaulan tabarukan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapat pahala yang tidak main-main. Istri Rasulullah yang terkenal ibadahnya, terbiasa istiqomah baca amalan itu, baca amalan tapi sampai jam 10 begitu ya, dibandingkan itu masih berat itu. Maka sampai disebut sebagai zikirnya, wiridnya Juwairiyah, karena diperuntukkan untuknya sebenarnya, tapi akhirnya tersebar sampai kepada kita semua. Maka usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, mari kita jadikan kesempatan Ramadan untuk bisa mengisi pundi-pundi amal kebaikan. Dan tiang izin saya Supri nyampaikan atas nama DKM mengundang semuanya yang hadir sekarang, disampaikan ke sanak keluarga kajian malam Sabtu insyaallah tanggal 13 Februari bertepatan dengan 26 Sya'ban. Kajian malam Sabtu kita insyaallah akan mengadakan tarhib Ramadan di tempat ini. Direncanakan, dihajatkan, semoga tidak ada halangan, 4 pembicara kita, Tuan Guru Abdul Karim Abdul Ghafur, Tuan Guru Syuaib Yusuf MPD, Dr. Zaki Abdillah, lalu juga ada Kiai Musaddat Muhas, insyaallah akan bersama-sama dalam satu majelis untuk menyampaikan kajian terkait Ramadan. Masing-masing kita kasih waktu kurang lebih 7 menit semacam kultum, lalu selepas itu nanti kita buka tanya jawab. Maka silahkan disiapkan tanya jawab pertanyaannya, hadir di sini insyaallah. Kita longgarkan sedikit waktunya isanya karena jarang-jarang, dan kita hajatkan juga sebagai penutup kajian kita, karena insyaallah selama Ramadan kajian di Masjid Agung, di Islamic Center Masjid Agung ini kita off-kan semuanya. Yang ba'da maghrib, yang ba'da subuh, semuanya kita off-kan untuk kita bisa lebih khidmat kepada suasana dan pelaksanaan ibadah, terutama qiyamul lail yang maksudnya di sini bisa tarawih dan juga mungkin nanti di 10 hari terakhirnya insyaallah. Jadi itu demikian yang bisa kami sampaikan. Informasi ini juga sebagai undangan kepada semuanya. Silahkan dan sama-sama kita niat hadir malam Sabtu depan ini insyaallah. Yang baik dan benar dari Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.